Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswoyo, NBI 14619000078, dan rekan saya Anggi Dwianto, NBI 14619001090. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang EAS mata kuliah pemrograman teknologi web, dan kami membuat website tentang IESPA, Indonesia Export Association, atau website e-commerce tentang penjualan pakaian dari jersey e-sport. Nah, dari judulnya kita mengambil judul IESPA, Indonesia Export Association. Dan 1.2-nya dari deskripsi, IESPA, Indonesia Export Association adalah sebuah website yang dapat melakukan kegiatan jual beli secara online. Nah, dari website ini ruang lingkup sistemnya yang pertama adalah barang, yaitu seluruh jersey yang telah terdaftar pada IESPA. Kedua, jasa, dilakukannya pengiriman melalui kurir. Ketiga, mendata dan menganalisis setiap pendaftaran baru yang dilakukan oleh pengunjung. Yang keempat adalah target seluruh pengunjung IESPA. Selanjutnya saya Anggi Dwianto di sini akan menjelaskan relasi tentang website kami, yaitu jual beli. Di sini terdapat 4 relasi, yaitu barang, pesanan, transaksi, dan user. Di mana relasi barang dan pesanan yaitu menggunakan relasi many to many. Dan penjelasannya yaitu barang dapat mencetak banyak pesanan, dan juga pesanan dapat juga mencetak pesanan dapat menampung banyak barang. Dan di sini tabel transaksi yaitu memiliki relasi dengan pesanan, di mana pesanan tersebut memiliki relasi one to many. Karena pesanan transaksi ke pesanan, yaitu transaksi dapat memuat banyak pesanan, sedangkan setiap pemesanan hanya dapat mencetak satu transaksi. Dan transaksi ke user menggunakan relasi one to one, di mana setiap user dapat melakukan satu transaksi, dan transaksi dapat mencetak satu user. Dan di sini contoh relation-nya. Kenapa memiliki 5 hasil output? Karena kalau setiap relasi many to many akan menghasilkan output baru. Seperti ini. Dan selanjutnya di dalam file SQL yang akan kita pakai untuk import ke PHP MyAdmin, ini adalah contohnya. Nama database-nya kita buat jersey. Nah, dari struktur tabelnya, pertama tabel barang, berisi ID, nama barang, gambar, harga, stok, keterangan, berat. Dan selanjutnya ada isian dari tabel barang, itu kita inputkan sendiri, input user. Dan selanjutnya ada tabel migrasi atau migration, isinya ID, migration. Dan selanjutnya itu isinya, terus lanjut ke tabel password reset. Karena kita kalau mau reset password juga kalau ada kesalahan, nanti akan ada token yang akan kita terima. Terus selanjutnya ada tabel pesanan yang berisi ID untuk pesanannya, terus user ID, tanggal, status, kode, dan jumlah harga. Selanjutnya itu contoh inputannya, contoh isinya, dan ke bawah lagi itu ada tabel pesanan detail. Nanti di dalam tabel ini akan menjelaskan ID dari pesanannya itu, terus ID barang, ID pesanan, jumlah, dan harganya. Jumlah harganya berapa itu akan kita inputkan di sini. Nah, ini contoh isinya. Dan selanjutnya ada tabel transaksi yang isinya ID
bikin itu ID barangnya, terus user ID, ID barang, terus pesanan ID, jumlah barang, alamat, putri transaksi. Nah, itu selanjutnya adalah isinya dari tabel tersebut. Selanjutnya ada tabel user. Di dalam tabel user ini ada ID, nama, email, terus email yang diverifikasi, password, alamat, nomor HP, dan nomor token. Nanti bisa dapat nomor tokennya. Nah, selanjutnya itu ada insert tabel user. Nah, di bawah lagi itu untuk indeksnya. Untuk tabel barang itu ada primary key pakai ID untuk barang. Terus tabel migrasi juga pakai ID. Tabel password itu pakai email. Reset password itu ntar langsung connect ke email. Terus primary key di pesanan pakai ID. Terus pesanan detail, ID pesanan, terus transaksi pakai ID transaksi juga. Dan selanjutnya user pakai ID dan email. Terus untuk selanjutnya itu ada tabel barang yang bikin itu ID-nya, jumlah kata di dalam ID. Jadi seperti itu untuk penulisan di dalam SQL-nya yang akan kita import ke dalam PHP MyAdmin. Oke, sekian. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang desain mockup kami, yaitu ini gambaran mockup, di mana pertama yaitu kita melakukan login page menggunakan email ataupun bisa mendaftar dengan register. Nah, di sini registernya kita tambah data untuk bisa melakukan login. Jika kita mengklik register, otomatis kita akan menambahkan data pada page admin. Nah, di sini contohnya apabila kita sudah melakukan register dengan homepage user, gambarnya seperti ini gambarannya. Dan saat menu mau membeli barang akan muncul seperti ini. Kita bisa menginputkan jumlah pesanan dan kita mengetahui berapa stok yang ada di toko ini dengan jenis replika atau bahannya itu ori. Dan selanjutnya tampilan keranjang. Jika di sini kita melakukan check out, maka gambar beserta harga dan jumlah yang harus dibayar akan muncul di halaman checkout ini. Dan history juga akan muncul nomor, tanggal, status, jumlah harga, dan aksi. Aksi tersebut meliputi kita bisa menghapus barang tersebut apabila kita keliru atau salah memasukkan barang. Dan di sini untuk profil edit dengan mengisi bagian nama, email address, nomor HP, dan alamat, maka profil tersebut akan otomatis terperbaharui dengan kita mengeklik save. Dan selanjutnya yaitu list jersey pada page admin dengan menggunakan aksi hapus. Apabila barang atau stok di pendapatan laporan admin ini sudah habis, maka kita bisa menghapusnya. Dan laporan pada admin lihat data. Laporannya terdapat nomor, tanggal berapa pendapatan yang kita dapat, dan juga aksi lagi, yaitu hapus. Dan data user pada admin, apabila user melakukan registrasi pada awal tadi, maka pada login page akan otomatis masuk ke data user di admin. Pada saat
admin melakukan login dan melihat isi data user. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sis. Oke. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang program di dalam Laravel dalam pembuatan website IESPA. Pertama ini tampilan home awal kalau mau login. Contohnya seperti ini. Contohnya kita tulis emailnya, email address, ini email yang kita pakai, kemudian password, langsung login untuk registrasi awal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam homepage dari website ini. Pertama kita akan melihat dari tampilan atas atau awal, di gambar awal, terus ada gambar detail produk atau base produk yang kita tawarkan, ada gambarnya, terus nama pakaiannya, terus harga, terus ada lagi tombol detail di setiap produk masing-masing. Contohnya kita pencet di detail. Nah, nanti akan muncul detail dari barang tersebut. Contohnya ini namanya Team Sport Alter Ego, harganya 350, terus ready stock. Stoknya masih ada 2, terus jenisnya replika top quality. Untuk berat pakaiannya 0,25, dan nanti kita bisa memasukkan jumlah pesanan yang akan kita beli berapa, tapi kita menyesuaikan dari stok ya. Kalau stoknya 2 terus kita pesan 3 kan otomatis nggak bisa. Jadi kita menyesuaikan dari stok, pesan 1, 2 mungkin bisa. Tinggal kita masukkan ke keranjang. Nah, akan muncul di dalam menu checkout atau keranjang satu pesanan. Ini kan kita pesan 2 piece ya. Jadi totalnya harga per piece-nya kan 350. Jadi total harganya 700.000. Nanti kalau mau hapus atau kita batalkan, nanti tinggal kita batalkan. Tapi kalau kita mau check out, nanti tinggal check out untuk pembayaran. Coba kita klik check out. Oke. Nah, check out sukses. Untuk nomor rekening, terus atas nama dengan nominal, dan nanti upload bukti pengiriman kayak nota dari kita mengirim uang itu nanti dikirim untuk bukti pengiriman. Nanti detail pesanannya akan tampil kayak notanya, total harganya berapa, terus kodenya, total harga yang ditransfer, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan ada tanggal pesan juga, tahun, bulan, dan tanggal, seperti itu. Nah, selanjutnya ke list jersey. Nah, ini adalah beberapa produk yang kita tawarkan. Ada beberapa. Nanti di berbagai produk ada harganya juga. Jadi setiap barang ada perbedaan harga atau ada perbedaan kualitas. Jadi kita bisa memilih. Kita lihat-lihat semua. Terus dari kita lihat jersey ini, kita kembali ke admin. Admin. Nah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pada homepage admin. Di sini kita menggunakan user sebagai admin dan masukkan password. Oh, maaf.
Nah, kita sudah berhasil masuk di halaman admin. Di halaman ini kita bisa mengetahui list jersey dengan stok barang, nama barang, harga, aksi, di mana kita dapat menghapus barang apabila stoknya kita sudah habis. Kita gunakan hapus. Nah, maka stok tersebut sudah hilang dan kita dapat melihat laporannya. Ya, kita di sini dapat melihat laporan pendapatan, di mana pada tanggal 27 bulan 6 pendapatan masuk yaitu sebesar 350. Di mana kita setiap harinya bisa menjual setidaknya satu produk. Dan total pendapatan kita yang kita dapat yaitu sekitar 4.900.000. Dan kita bisa melihat data user, di mana kita di sini dapat melihat siapa saja yang sudah mendaftar pada halaman kami. Pada menu awal login, melakukan register, dan dia mengklik tanda regis, nanti datanya akan otomatis masuk di data admin ini. Kita coba. Kita coba register. Nama kita menggunakan Rizal. Dengan email contohnya rizal@gmail.com. Dengan password random ya. Kita melakukan registrasi. Nah, kita sudah masuk di halaman dari user tadi. Dan kita dapat melihat profil. Nah, di sini kita dapat mengubah atau mengedit data yang kita input. Contohnya nama, email yang akan diperbarui, dan nomor HP, begitupun juga alamat. Kita coba nama Rizal Gunawan. Dengan email Rizal21, nomor HP, dan juga alamat. Lalu kita save. Nah, sukses. Dan di sini kita membuktikan bahwa menu edit kita bisa gunakan pada profil ini. Dan kita lanjut ke home. Seperti yang awal tadi, kita melihat barang. Dan kita lihat apakah datanya masuk pada maaf, internetnya lemot. Kita log out dan kita lihat dan kita lihat di bagian menu admin. Dan kita lihat data usernya. Nah, maka apa itu datanya sudah masuk di sini, yaitu sebagai fungsi tambah data. Dan list jersey, laporan, dan sebagainya ini sebagai lihat data.
Dan selanjutnya kita lihat source code-nya. Di mana ini pada bagian admin tadi, yaitu nomor, gambar, nama barang, stok, harga, dan aksi. Dan ini untuk memanggilnya. Dan kita beralih ke admin controller, di mana ini untuk memanggil public function-nya, laporan, user, paginet, admin, hapus pesanan, delete, destroy. Dan ini contoh dari register tadi saat kita melakukan registrasi pada apa itu namanya awal saat mau melakukan registrasi akun baru serta login, home dari ini home dari user, kalau ini home dari admin, dan barang kita bisa melihat beserta user. Dan ini fungsi web bisa dijelaskan oleh Mas Siswoyo. Ya, di dalam file root yang ada di dalam file PHP web, ini untuk menampilkan setiap codingan mulai dari migrasi, view, dan controller dari fungsi PHP Laravel yaitu MVC. Pertama pakai root get, ini langsung masuk ke home controller. Terus kedua itu langsung ke homepage yang kita buat tadi di awal, itu langsung masuk ke situ. Terus kalau kita pencet pesan, nanti langsung ke pesan, itu pakai ID, itu ID primer key untuk mencari ID pesannya. Terus kedua itu juga ada pesan, itu untuk post, maksudnya itu untuk melakukan update untuk pesan. Nah, untuk get itu check out, mendapatkan pesan di dalam controller, itu pesan controller untuk check out. Nah, untuk delete itu juga langsung kita delete yang ada di menu check out tadi, di awal tadi di tampilan. Terus get konfirmasi check out, controller, terus get profile, terus post profile, itu untuk update. Terus ada get history, itu untuk menampilkan history. Terus history ID dari primary key kalau mau mencari ID-nya. Terus kita update untuk transaksi, karena kalau kita transaksi kan otomatis historinya kan ada penambahan data. Nah, selanjutnya ada root get barang untuk cek nama barangnya. Terus masuk ke menu admin. Nanti untuk root get admin ini akan tampil di bagian layout admin, terus admin user, nanti untuk menampilkan usernya, terus admin laporan tadi untuk menampilkan hasil laporan. Terus ini ada poin atau ada tombol hapus, ada ID-nya, terus delete, terus get destroy-nya. Nah, setelah ini semua kita buat, nanti kita coba running ulang, bisa di running ulang program Laravel. Ke terminal. Agak lemot karena memang file Laravel agak besar. Oke. Udah masuk ke dalam direktori Laravel baju online, langsung dijalankan PHP Artisan Share.
Oke, program jalan. Nah, ini untuk tampilan program awalnya di homepage. Setelah ini kan tadi udah dijelasin dari awal sampai pesanan checkout. Ini kan mulai register terus login. Lalu baru kita masuk ke homepage untuk memilih produk. Setelah memilih produk baru kita checkout. Terus kita memilih pembayaran untuk mengirim hasil pembayaran atau hasil kita transfer uang ke dalam rekening admin. Setelah itu kita kirim buktinya pengiriman. Nah, setelah itu selesai baru kita menunggu hasil pengiriman barangnya dari admin. Nah, selesai sampai di situ. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.